Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syanukriyuka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Hakikat yang mengatakan bahwa ketika sesuatu Allah lebihkan, pasti ada sesuatu yang Allah kurangkan. Ada beberapa dari kita, bahkan hampir seluruh manusia, yang memahami ilmu kebajikan, ilmu hakikat itu bahwa sudah seperti itu. Orang yang tidak mampu melihat itu biasanya pendengarannya lebih tajam. Orang yang tuli itu biasanya penglihatannya lebih tajam atau rasanya itu lebih sensitif. Begitu pun ketika Allah memutuskan untuk membuta hurufkan nabinya, mau sekeras apapun Rasulullah belajar baca tulis, dia tidak akan bisa, tidak akan mampu. Sepintar apapun itu orang di sekelilingnya, sepintar apapun Khadijah yang menuliskan itu ayat-ayat yang ketika Rasulullah pertama turun itu surat Al-Alaq sampai gemetaran, tidak akan bisa, karena sudah Allah tentukan kau tidak akan pernah mampu bisa menulis dan membaca. Namun Allah ganti dengan kemampuan ditancapkan Al-Quran ke dalam hatinya. Kau tidak akan pernah lupa sampai kapanpun bacaan-bacaan Al-Quran. Maka kuat nggak kuat itu hidup di zaman Nabi sholatnya. Surat Al-Baqarah coba bayangkan kapan selesainya. Hanya keimanan yang tinggi karena melihat Nabi menjadi imamnya. Nabi itu yang memberi petunjuk ke surga, hidup, berwujud, ada tubuhnya, masih bernapas. Itu keimanannya itu. Walaupun lamanya mungkin para sahabatnya itu senantiasa berdiri di belakang sholat Rasulullah, Allah ganti. Dan kami bacakan Al-Quran. Kami itu artinya mungkin adalah Jibril. Dan Jibril bacakan Al-Quran, Jibril tancapkan ke dalam hatimu sehingga kau tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Ingatanmu tajam kalau masalah Al-Quran. Lebih tajam dari pisau apapun mungkin. Karena memang satu-satunya mukjizat Rasulullah yang paling tidak bisa dibantah sampai kapanpun, sampai akhir zaman, adalah Al-Quran. Karena mukjizat-mukjizat yang lain sudah bisa mereka bantah. Isra Mi'raj itu para ateis, para yang tidak mempercayai itu agama, bukan dia tidak mempercayai agama Islam saja, semua agama dia tidak percaya karena tidak sesuai nalar, tidak sesuai logika. Makanya kalau ada kiai-kiai, ustadz, ulama menceritakan tentang Isra Mi'raj, pasti diludahin sama mereka. Karena dianggap pembohong lah pasti. Karena agama mereka logika, akal. Ya jangan disalahin. Anak orang disalah-salahin. Memang sudah kafir, susah. Allah menutup dia dan dia juga menutup dirinya sendiri. Tinggal kita lihat saja. Dia berbuat baiknya banyak apa enggak. Kalau dia ternyata lebih banyak daripada engkau yang mengkafir-kafirkan, mampus lah. Dia ketawa-ketawa di surga, engkau masih di jahanam mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Maka satu-satunya ini mukjizat yang paling nyata, Al-Quran. Allah terangkan. Jibril yang langsung mengawalnya. Karena tahu betul itu bakilnya manusia, jahilnya manusia, luar biasa jahatnya manusia. Sudah terbukti Taurat, Injil udah luar biasa diobok-obok. Sudah sangat luar biasa diobok-obok. Film-film tentang Yesus Kristus yang disalib itu luar biasa itu.
Bagaimana produsernya itu latar belakangnya apa. Tidak ada itu istilahnya netralitasnya, sudah tidak ada. Film Nuh yang diperankan siapa itu, aktor gaek juga sangat tidak sesuai dengan logika Al-Quran, apalagi logika Islam. Hanya karena dia menang, dolarnya bernilai tinggi, kemampuan layar hijaunya itu dengan segala macam tetek bengek audio visualnya. Namun ketika Al-Quran sudah berkata, sudah berhujah di depan dia, mau sekaya apapun tidak bisa membantah. Tidak bisa. Itu kekuatan Al-Quran yang Allah tancapkan ke dalam hati Muhammad. Yang adabnya paling baik, yang luar biasa sopan dan santun kepada orang tua. Jangankan kepada yang tua, kita kadang-kadang sopannya kepada yang tua saja. Sama anak-anak dia juga luar biasa sopan. Kepada yang lebih muda juga luar biasa sopan. Lagi sibuk apapun, lagi bicara dengan orang yang paling penting apapun, ketika Fatimah datang berdiri dicium pipi Fatimah, dicium tangan Fatimah, didudukkan di sampingnya. Tidak ada jarak, mau bicara apa saja silakan. Dia putriku. Dengan anak-anak yang lain pun begitu. Tidak ada pengkasta-kastaan. Umur itu siapa sih yang ciptakan? Manusia kan? Yang menentukan 1 hari 365 hari, 1 tahun 365 hari siapa? Manusia, bukan Allah. Apa kau yakin umurmu sekarang 40 tahun? Apa kau yakin umurmu sekarang 17 tahun? Allah sama sekali tidak menerangkan itu umur manusia. Namun Allah menghujahkan, berpikirlah. Kalau kau memang cerdas, karena kau terlahir dari keturunan Adam yang maha cerdas, dulu kuciptakan di surga. Dan Allah menancapkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad lewat lidah Jibril, sehingga engkau tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Sampai ayat ini ya, 6. Ayat berikutnya nanti ada penjelasannya lagi. Tidak akan lupa. Karena Muhammad itu saking tahunya itu murid-muridnya Isa, murid-muridnya Musa, murid-muridnya Daud, murid-muridnya Sulaiman itu bagaimana akibat godaan iblis, akibat bagaimana logika iblis menyesatkan mereka. Akhirnya mengobrak-abrik musab-musab kitab-kitab mereka. Takut Rasulullah biar bagaimanapun. Dalam surat yang kita telah bahas, Jibril yakinkan, kau tak perlu takut. Al-Quran langsung datang nih dari langit. Ada yang mempercayai itu berupa makhluk, ada juga yang mempercayai itu berupa kitab. Kalau siapa percaya itu makhluk, nama yang paling suci itu ada di langit, Al-Quran. Kalau kaum Sunni mempercayai itu kitab dalam bentuk mushaf yang paling nyata. Sejelas-jelasnya di depan mata Rasulullah. Ini mukjizatmu yang paling dahsyat. Mau sepintar apapun manusia, mampu menciptakan pesawat tinggal di matahari sekalipun, tidak akan mampu mengalahkan Al-Quran. Yang akan kutancapkan ke dalam hatimu, berkata Jibril. Luar biasa Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita itu kacau lah. Karena logika-logika Lanatullah itu luar biasa. Menyantai-nyantaikan dosa, menyantai-nyantaikan kejaliman, menyantai-nyantaikan kemaksiatan. Akhirnya tidak sadar manusia hidup dalam pusat kedengkian, pusat kebinatangan. Banyak sejarah-sejarah itu, negeri-negeri yang hancur karena rakyatnya tidak mampu, masyarakatnya tidak mampu menjaga kehormatannya, tidak menjaga kesuciannya. Dan akhirnya Allah hujamkan dengan penuh ajab. Jangan sampai. Alhamdulillahirabbil alamin.